Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mulai belajar lagi untuk materi Bahasa Indonesia dan juga SBDP. Masih di tema 6 mengenai panas dan perpindahannya. Materi pertama yaitu Bahasa Indonesia. Pokok materinya yaitu menyebutkan kata kunci dari teks eksplanasi pada media. Kalian bisa menemukan teks eksplanasi dari media cetak seperti buku, ensiklopedia, koran, majalah, buletin, atau media elektronik lainnya. Ingat ya anak-anak, dalam menemukan kata kunci, kalian bisa membacanya terlebih dahulu, kemudian tentukanlah kata yang sering muncul atau berulang-ulang. Kemudian menurut kalian itu adalah kata yang penting. Nah, jika kalian sudah menemukannya, maka itu bisa disebut sebagai kata kunci dalam sebuah teks. Kemudian materi yang kedua yaitu menjelaskan informasi penting dari teks eksplanasi. Selain membaca dengan cermat, cara yang lain yang dapat kita lakukan adalah dengan membuat pertanyaan. Kalian dapat membuat pertanyaan pada masing-masing paragraf dengan menggunakan kata tanya ya. Setelah itu, jawablah pertanyaan yang telah dibuat berdasarkan isi dalam teks. Materi pokok yang ketiga yaitu meringkas teks eksplanasi. Ringkasan ini merupakan intisari atau garis besar dari sebuah teks yang terdiri dari pokok pikiran setiap paragraf. Nah, di sini adalah langkah untuk membuat ringkasan. Pertama, bacalah teks dengan seksama. Kedua, identifikasi pokok pikiran dari setiap paragraf. Ketiga, tuliskan pokok pikiran yang telah kalian temukan menggunakan bahasa kalian sendiri. Keempat, rangkailah kalimat-kalimat pokok pikiran tersebut menjadi sebuah paragraf yang padu dan mudah dipahami. Dan yang terakhir, periksa kembali kata-kata yang belum sesuai dengan kosakata baku dan ejaan yang sesuai kaidah yang baik dan benar. Nah, berikut ini ada sebuah teks eksplanasi yang berjudul Penggunaan Benda Konduktor dan Isolator. Teks ini terdiri dari 4 paragraf. Tugas kalian yaitu membuat ringkasan dari teks eksplanasi tersebut. Setelah kalian membaca teks berjudul Penggunaan Benda Konduktor dan Isolator, sekarang kalian tentukan isi masing-masing paragraf. Isinya dapat berupa hal-hal yang telah kalian pahami atau ringkasan dari teks tersebut. Nah, anak-anak, untuk materi selanjutnya yaitu SBDP. Materi pokoknya yaitu menjelaskan ciri-ciri gambar cerita pada sampul depan buku. Tentunya kalian mempunyai buku yang memiliki sampul atau cover depan yang menarik. Nah, gambar sampul depan pada buku memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, gambar berisi tentang isi buku. Yang kedua, gambar yang disajikan harus menarik. Yang ketiga, terdapat judul buku yang ditulis dengan ukuran lebih tebal dan lebih besar dari tulisan biasanya. Nama penulis
Dan penerbit buku pun biasanya tulisannya lebih tebal atau disajikan lebih menarik. Kemudian warna yang digunakan dapat menarik perhatian pembaca. Nah, itulah ciri-ciri sampul buku yang menarik ya. Berikut ini adalah contoh sampul buku yang memiliki gambar cerita. Gambar tersebut termasuk gambar cerita yang ada pada sampul depan buku. Jadi di sini ada dua orang anak ya. Kemudian gambar tersebut berisi ilustrasi dua orang anak sedang mendengarkan musik dari telepon genggam dan alat pemutar musik. Gambar tersebut menunjukkan kemajuan zaman dalam menggunakan alat komunikasi digital. Jadi di sini ada buku TIK. Kalau TIK kan berkaitannya dengan teknologi informasi. Nah, kemudian didukung dengan dua gambar anak kecil yang sedang menggunakan perangkat TIK atau perangkat musik ya. Nah, bagaimana sebuah cover atau sampul buku itu dapat menarik? Tentunya dengan adanya teknik pewarnaan dalam pembuatan gambar cerita tersebut. Dalam mewarnai gambar cerita, ada beberapa teknik yang dapat kita gunakan. Di antaranya, pertama, teknik basah. Contoh pewarna yang menggunakan teknik basah adalah cat air. Selain cat air, kita juga membutuhkan kuas, gelas, air, palet, dan kapas. Yang kedua yaitu teknik kering. Pada teknik kering ini, kita dapat langsung menggambarkan sekaligus mewarnai cerita pada kertas, contohnya dengan menggunakan krayon, pensil warna, atau spidol warna. Nah, berikut ini adalah contoh gambar cerita. Coba kalian perhatikan, di sana ada sebuah keluarga sedang melakukan piknik ya, melakukan piknik atau tamasya. Mereka tamasya di pantai. Nah, setiap gambar memiliki makna yang berbeda-beda. Dalam sebuah buku, gambar sampul mewakili seluruh isi buku. Pada sebuah lukisan, gambar mewakili sebuah tema. Jika kita perhatikan pada gambar berikut ini, gambar tersebut bercerita tentang penampakan alam berupa pantai yang indah. Pantai dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Pada gambar tersebut tampak sekeluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan dua orang anak sedang menikmati bekal di pantai. Untuk tugas SBDP, silahkan kalian pilih salah satu gambar dari dua gambar berikut ini. Setelah itu, buatlah cerita berdasarkan gambar yang telah kamu pilih. Jika tadi kan ada gambar tentang sebuah keluarga yang sedang berlibur di pantai. Nah, kira-kira dari dua gambar ini mana yang ingin kalian pilih? Lalu buatlah cerita berdasarkan gambar yang telah kalian pilih tersebut. Itulah anak-anak materi yang dapat Bapak sampaikan. Selamat mengerjakan tugasnya.